Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang dan pemirsa, saat ini saya seolah sedang berada di dalam ruang sidang MK di mana sudah ada 9 kursi untuk 9 hakim MK yang seharusnya mereka harus memutus sistem pemilu. Namun hingga hari ini MK masih belum mengeluarkan putusan terkait dengan gugatan yang mengkaji sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka yang diterapkan saat ini menjadi sistem proporsional tertutup. Dan rangkaian kajian sistem pemilu di MK ini pun menuai polemik yang begitu panjang karena sebelumnya MK pernah memutus gugatan serupa dengan hasil sistem pemilu proporsional terbuka. Dan polemik semakin menjadi-jadi saat ada sejumlah pihak yang mengklaim bahwa mendapatkan bocoran MK pada akhirnya akan memutus sistem pemilu 2024 akan menjadi proporsional tertutup. Lalu seperti apa masyarakat sebenarnya menginginkan sistem pemilu digelar 2024? Kita akan bahas lengkapnya kali ini. Kita akan lihat dulu pemirsa grafis data yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak menginginkan pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup. Ini merupakan data terbaru dari Lembaga Survei Indikator per Februari 2023 menunjukkan bahwa 80,6% warga atau masyarakat Indonesia menginginkan sistem pemilu digelar dengan proporsional terbuka. Angka ini tentunya selalu meningkat setiap tahunnya, di mana kalau kita bandingkan survei pada 2 tahun lalu, tepatnya di 2021, yang menginginkan untuk proporsional terbuka ini adalah 78,2%. Sementara untuk masyarakat yang setuju dengan sistem proporsional tertutup jumlahnya lebih sedikit, bahkan jauh lebih sedikit. Untuk di tahun 2023 ini datanya ditunjukkan bahwa hanya ada sebanyak 11,9% saja masyarakat yang menginginkan atau setuju dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Dan kalau dibandingkan dengan data 2 tahun sebelumnya, naiknya pun tipis sekali, hanya 0,2%. Di mana data menunjukkan di tahun 2021 ada sebanyak 11,7% masyarakat yang menginginkan sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Artinya kalau kita lihat dari data dan juga grafis ini, peningkatan masyarakat terlihat lebih signifikan untuk yang menyetujui jika pemilu digelar dengan cara proporsional terbuka, karena peningkatannya sekali lagi ini cukup signifikan, jomplang dengan yang menginginkan sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Lalu kalau misalnya nanti MK akan memutus pemilu dengan sistem proporsional tertutup di tahun 2024, maka hal ini pastinya kontra dengan putusan MK sebelumnya yang mengakibatkan adanya inkonsistensi MK dalam memutus perkara. Nah, kita akan lihat bagaimana gambaran pemirsa, di mana yang pertama, putusan MK 2008 sebelumnya sudah pernah menafsirkan bahwa pemilu proporsional dilakukan secara terbuka, dan ini juga merupakan putusan yang sudah berlaku dan sudah kita lalui dalam 3 kali pemilu yang digelar di Indonesia di mana dalam proporsional terbuka. Tentunya hal ini juga kita bisa mengacu dengan pasal 22E soal pemilu yang mana ini mengatakan dengan jelas pesertanya adalah partai politik dan rakyat, pemilik kedaulatan memilih anggota DPR, dan DPRD bukan memilih partai. Ini merupakan dalam pasal Undang-Undang Pemilu yang sudah ditafsirkan MK di tahun 2008 bahwa seharusnya proporsional terbukalah yang relevan dan sesuai dengan undang-undang. Kita juga lihat pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa putusan MK itu bersifat final dan juga mengikat. Artinya kalau putusan MK final dan juga mengikat, putusan yang sudah diberikan di tahun 2008 ini pemirsa, ini harusnya sudah menjadi putusan yang akhir, tidak bisa lagi diganggu-gugat, apalagi untuk dirubah yang sebelumnya sudah ditentukan proporsional terbuka kembali menjadi proporsional tertutup. Lalu polemik akan menjadi bertambah apalagi kalau kita merujuk pada wewenang MK yang sebenarnya bukan sebagai pembuat undang-undang. Adapun wewenang MK sejatinya adalah yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Artinya jika ada undang-undang baru yang baru diundangkan, MK ini bertugas untuk dapat menguji apakah ini bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Kemudian yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya dibenarkan oleh Undang-Undang 1945, memutus pembubaran partai politik, dan juga memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dari 4 wewenang utama MK ini, tidak ada satupun pasal yang mengatakan bahwa MK berhak untuk membuat undang-undang baru yang harus dipatuhi apalagi soal pemilu. Yang dilakukan MK sejatinya hanyalah untuk dapat menguji apakah undang-undang itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 1945 atau belum. Nah, kalau misalnya akan ada perubahan ataupun pemilu yang mengakibatkan putusannya nanti akan berakibat pada pemilu 2024, ini artinya tidak sesuai dengan wewenang Mahkamah Konstitusi yang sudah diatur oleh undang-undang. Lalu, kalau kita sudah melihat ini menjadi polemik yang menimbulkan kegaduhan, disinilah pemirsa, peran Presiden begitu dinantikan untuk
cawe-cawe agar komitmen menjaga demokrasi bisa terus berjalan seiring dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebenarnya cawe-cawe presiden terkait dengan undang-undang ini sudah pernah dilakukan, di mana presiden bisa melakukan veto dengan penerbitan sebuah perpu. Dan di tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo ini pernah melakukan veto terkait dengan putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja. Tentunya ini merupakan hal yang dilakukan di tahun sebelumnya, dan kalau kita melihat dari veto yang dilakukan oleh Presiden ini dilakukan sesuai dengan masa legal review 2 tahun dari penerbitan undang-undang tersebut sebelum menjadi undang-undang. Sehingga perpu yang dilakukan oleh Cipta Kerja kemarin ini tidak berlaku, dan juga yang diakui oleh sebagai aturan baru adalah perpu yang dikeluarkan Presiden. Dalam hal ini sebenarnya Presiden Joko Widodo bisa saja mengeluarkan perpu yang baru sebelum MK memberikan keputusan terkait dengan putusan apakah nanti pemilu ini proporsional tertutup atau terbuka. Tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mayoritas dari rakyat di Indonesia. Namun, jika saja Mahkamah Konstitusi ternyata memutus pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup, ini tentunya adalah hal yang menjadi bentuk kemunduran dari demokrasi Indonesia dengan konsekuensi yang akan timbul. Apa saja masalah-masalah yang bisa saja akan timbul? Kita sudah mengumpulkan beberapa masalah yang bisa timbul. Yang pertama, ini nampaknya kalau memang benar-benar proporsional yang berlaku adalah tertutup, maka sekitar 3.000 caleg yang datang dari 15 partai politik yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut pemilu 2024 terancam akan kehilangan haknya. Kenapa? Karena mereka ketika mendaftar menjadi caleg harapannya adalah bisa dipilih langsung oleh rakyat, bukan dipilihkan oleh parpol. Tentunya ini juga akan menyalahi demokrasi yang sudah kita bangun selama ini. Dan kedua, KPU selama ini juga sudah dikatakan oleh Komisioner KPU sudah terlanjur membuat mekanisme pemilu dengan proporsional terbuka. Artinya tidak disiapkan pemilu untuk proporsional tertutup karena undang-undang yang berlaku saat ini pun adalah proporsional terbuka. Kalau nanti KPU misalnya merubah secara mendadak, artinya ada lagi muncul potensi untuk pemilu kembali tertunda karena parpol akan merevisi daftar calegnya. Belum lagi nanti beberapa surat suara yang sudah dianggarkan oleh KPU juga masih akan berubah lagi. Artinya ini membutuhkan waktu lagi untuk dapat menyesuaikan pemilihan umum dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Dan yang terakhir, akibatnya juga ini bisa anggaran pemilu 2024 yang akan semakin bertambah. Karena mau tidak mau akan ada cost yang keluar terkait dengan sistem pemilu yang terbuka ini. Padahal sebelumnya KPU sudah menyesuaikan anggaran dan juga sudah melakukan persiapan beberapa tahun untuk dapat pemilu ini dilakukan secara terbuka. Namun kalau tiba-tiba menjadi tertutup, lagi-lagi ini akan menjadi polemik dan juga menambah anggaran untuk dapat melakukan sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Bukan hanya KPU dan juga caleg dan juga partai politik saja yang dirugikan, namun juga masyarakat sebagai pemegang demokrasi tertinggi akan dirugikan karena pilihannya mau tidak mau bukan dipilih oleh rakyat sendiri, namun harus dipilihkan oleh parpol. Tentunya kita akan harapkan bagaimana sistem proporsional terbuka dan juga tertutup ini akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menjaga demokrasi dan juga menjaga konsistensi dari Mahkamah Konstitusi. Demikian pemaparan saya kali ini terkait dengan sistem proporsional tertutup dan juga terbuka yang sedang digodok di tengah Mahkamah Konstitusi. Dan Metro Siang saya kembalikan ke rekan Maria Lizia. Maria, silakan.